Orang beriman ini adalah orang yang paling pintar. Cara berbahagia orang beriman itu bukan terletak terhadap pemberian Allah kepadanya, tapi terletak kepada perintah Allah kepadanya. Ada yang diberikan ujian penyakit seperti Ayub, dia bahagia dengan penyakit. Kenapa kok bisa bahagia, Ustaz? Karena mereka bahagia bukan terhadap yang diberi oleh Allah kepadanya, tapi terletak kepada ketaatan dia terhadap perintah Allah. Karena kalau perintah semua bisa melakukan dan semua punya kesempatan. Yang miskin bisa tidak mentaati Allah? Bisa. Yang kaya bisa? Bisa. Maka bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan kenikmatan bisa mentaati Allah. Ketika musibah datang kepada kita, kita bersabar. Kenapa kok harus bersabar? Karena bersabar ini adalah perintah Allah. Maka orang bersabar harus bahagia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, dan sungguh kami akan memberimu cobaan. Apa cobaannya? Minal khawfi, berupa sedikit ketakutan. Yang dimaksud takut di sini oleh ulama tafsir ditafsiri terhadap musuh. Wal ju'i, kelaparan, paceklik. Wa naqsim minal amwali, kekurangan harta disebabkan datangnya malapetaka. Wal anfusi, dan jiwa disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit. Wat thamarati, serta buah-buahan karena bahaya kekeringan. Artinya kami akan menguji kamu apakah kamu bersabar atau tidak. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga. Jadi orang beriman ini adalah orang yang paling pintar, Pak. Orang beriman adalah orang yang paling cerdas hidupnya. Karena kebahagiaan dia tak terletak terhadap pemberian Allah. Ini harus difahami nih. Kalau kita sebagai orang beriman bahagia dengan pemberian Allah, maka kita tidak akan bahagia apabila kita diberikan musibah. Maka seakan-akan Allah nanti tak adil memberikan kebahagiaan. Ketika ada orang kaya bahagia, kemudian orang miskin tak bahagia. Coba kira-kira orang yang kaya dengan orang yang miskin di Pamekasan lebih banyak yang mana? Beneran, Bang? Lebih banyak yang, berarti lebih banyak yang sabar apa yang tak sabar? Baik. Kita sebagai orang beriman sekarang harus mengubah cara berpikir kita. Jadi cara berbahagia orang beriman itu bukan terletak terhadap pemberian Allah kepadanya, tapi terletak kepada perintah Allah kepadanya. Paham? Karena kalau pemberian, belum tentu orang beriman semua diberi dunia oleh Allah. Nabi-nabi dan Rasul jumlahnya sebanyak 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi, semuanya keseluruhan, Pak. Yang kaya itu kata ulama hanya 4 orang. Sulaiman, Yusuf sebagai menteri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raja, sebagai khalifah. Sedangkan nabi yang lain itu tak kaya. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah mereka bahagia? Bukan hanya tak bahagia, semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan ujian penyakit seperti Ayub, dia bahagia dengan penyakitnya. Kenapa kok bisa bahagia, Ustaz? Karena mereka bahagia bukan terhadap yang diberi oleh Allah kepadanya, tapi terletak kepada ketaatan dia terhadap perintah Allah. Karena kalau perintah semua bisa melakukan dan semua punya kesempatan. Yang miskin bisa tidak mentaati Allah? Bisa.
Yang kaya bisa? Bisa. Makanya yang paling berharga nanti di hadapan Allah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang paling berharga di hadapan Allah nanti adalah yang paling banyak sujudnya. Ternyata orang ini nanti ketika meninggal dunia, yang paling berharga ketika dia sudah menghadap Allah hanya sujudnya. Jadi orang yang beriman itu bukan terletak kepada apa yang diberi oleh Allah, tetapi terletak kepada ketaatan dia terhadap perintah Allah. Maka bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan kenikmatan bisa mentaati Allah. Paham ya? Maka kita bisanya enak. Ketika musibah datang kepada kita, kita bersabar. Kenapa kok harus bersabar? Karena bersabar ini adalah perintah Allah. Maka orang bersabar harus bahagia. Jadi ketika kita bersabar, maksud bersabar kita tidak boleh meratapi nasib, Pak. Makanya kalimatnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira. Loh, Ustadz, masa orang yang kena musibah harus gembira? Bukan kena musibahnya gitu. Tapi dengan bersabar itulah perintah Allah. Paham? Makanya apapun yang terjadi kepada orang mukmin, bahagia terus, Pak. Dan kita harus sadar, sebagai orang yang beriman dipanggil di ayat yang ke-153 kemarin, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Dulu ada seorang sahabiah perempuan, dia punya suami, Pak. Punya suami, kemudian dia risau. Bahkan bilang kepada suaminya, wahai suamiku, kita harus datang ke Rasulullah. Kita harus cabis kepada Rasulullah. Kenapa kok harus cabis kepada Rasulullah? Kata sahabiah ini, kata si perempuan ini, aku selama hidup bersamamu, aku tak melihat kamu terkena musibah. Kenapa kok harus datang ke Rasulullah? Selama aku hidup bersamamu, aku tak pernah kehidupanmu terkena musibah. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia penjara bagi orang yang beriman. Wad dunya jannatul kafir. Sedangkan dunia adalah surga bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi kalau suaminya tak punya masalah, jangan-jangan suamiku tak beriman. Subhanallah, sampai segitunya, Pak. Jadi ketika tak punya musibah, dia malah takut dirinya tak diakui keimanannya. Kalau kita kan tidak. Pengennya terlepas dari musibah. Di dunia foya-foya, mati masuk. Enak betul dia. Makanya katanya sekarang yang tren anak muda itu hidup bergaya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Memangnya nenek moyang kamu nunggu di surga? Pede betul masuk surga. Sedangkan Rasulullah berdarah-darah. Rasulullah berjuang berdarah-darah untuk memperjuangkan agama Allah. Para sahabat berpuasa di siangnya, malamnya tahajud menyembah Allah. Masih diberi musibah. Sedangkan kita kan berbeda. Kemudian sahabiah ini mengunjungi Rasulullah SAW, hampir sampai di rumah beliau, tiba-tiba suaminya kakinya ini keseleo. Aduh katanya, ditanya sama si istrinya ini, suamiku kamu kenapa? Kakiku keseleo katanya. Ya sudah kita pulang. Loh, kok pulang? Alhamdulillah ternyata kamu orang beriman. Keseleo orang beriman. Subhanallah. Dan kalau kita, Pak, berpikir betul. Coba orang beriman ketika dia terkena musibah, biasanya dia melakukan kesalahan. Contoh, Aceh Darussalam. Aceh itu adalah Serambi Mekah. Benar Pak ya? Kenapa kok Aceh itu diguyur dengan banjir waktu itu? Ternyata tsunami, bukan banjir ya, tsunami. Ternyata sebelum tsunami itu terjadi, banyak orang-orang Aceh melakukan kemaksiatan kepada Allah.
Kenapa? Karena orang beriman ketika salah harus ditegur, Pak. Untuk menunjukkan dia salah. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang tak menyembah kepada Allah. Ustadz, mohon maaf Pak ya. Ini saya sekali lagi bukan maksud menyalahkan saudara kita yang mana, karena kita kajiannya versi Islam ya. Kita saudara sesama negara, cuman saya sebutkan, karena saya tadi sebutkan contohnya di Aceh. Terus saya sebutkan sekarang Bali. Ustadz, di Bali kan orang maksiat semua. Karena memang dunia ini jannatul kafir, surga bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mana adab Allah itu? Kok tak diturunkan di Bali? Tunggu nanti pada saatnya akan datang adab ketika meninggal dunia. Bagaimana adab yang di akhirat nanti? Yang tadi malam saya jelaskan. Paling ringannya adab di akhirat diletakkan bara api mendidih otaknya. Makanya kalau kita merasa beriman, kita salah kepada Allah, kita pasti ditegur sama Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, aman-aman saja, tak ditegur oleh Allah, hati-hati. Jadi kalau kita selama sehari 1 bulan tak punya musibah, coba kira-kira dalam 1 bulan ada enggak di sini yang tak punya dosa? Tunjukkan tangan. Kalau ada saya berhenti ini. Berarti sampean lebih baik daripada saya. Saya tak layak berarti ngajar sampean ini. 1 bulan pasti kita punya dosa. Dan untuk menggugurkan dosa itu Allah berikan musibah kepada kita. Makanya kita pasti punya musibah. Tapi berbeda dengan orang kafir. Dia foya-foya saja hidupnya. Kenapa? Karena diulur oleh Allah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tak kenal kepada Allah. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, dia sadar dan kembali kepada Allah. Saya terangkan tadi malam kan, kenikmatan dunia ini sementara semuanya Pak. Tak ada yang abadi dunia ini. Coba, nikmatnya orang ini letak dimakan Pak. Orang kalau kenyang enak? Tidak enak. Nikmatnya orang capek itu tidur Pak. Tapi kalau 1 jam tidur, 10 jam tidur, 10 hari tidur, enak? Tidak enak. Semua kenikmatan di dunia itu sementara semuanya. Karena memang dunia didesain oleh Allah bukan tempat kenikmatan, tapi tempat ujian. Jadi sekarang dilatih Pak. Kalau kita tak kena musibah, ya Allah, makbul tak beri musibah benajunan. Minta ya Allah. Di sini juga difirmankan oleh Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Saya akan uji kalian, sungguh akan uji. Maka oleh ulama, kalau kita hidup jangan pernah minta untuk tak diberikan ujian. Karena orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Yang benar cara berdoanya, ya Allah kuatkanlah saya bisa menghadapi ujian yang kau berikan. Faham? Jadi sekarang diubah. Ya Allah jangan berikan ujian saya. Salah. Yang benar, ya Allah kuatkanlah saya menghadapi ujian. Kenapa? Karena kalau ujian selesai, biasanya mau naik kelas. Jadi kalau sambian lemari kapi, otang lemari kapi mare, berarti sambian lepara nih ya. Enggak ya. Jadi biasanya sesuatu yang sudah selesai, biasanya sudah hampir. Nabi Muhammad ketika sudah selesai misinya, 3 tahun kemudian diambil oleh Allah. 3 bulan kemudian diambil oleh Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah. Siapa orang yang bersabar itu? Yaitu orang yang mendapatkan musibah. Diberikan musibah oleh Allah atau bencana malapetaka, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita ini bagi Allah. Maksudnya menjadi milik Allah dan hambanya yang dapat diperlakukannya. Maksudnya dari inna lillahi, kita milik Allah, maksudnya kita ini adalah budaknya Allah Pak. Ya terserah apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Makanya tak pantas seorang budak ini menggugat majikannya. Tak pantas seorang hamba
menggugat Tuhannya. Jadi apapun yang Allah lakukan ya terserah Allah saja. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya juga akan kembali, yakni ke akhirat. Di sana kita akan diberinya balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang istirja kembali kepada Allah, membaca ucapan seperti di atas tadi, ketika menerima musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringinya dengan kebaikan. Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi SAW padam, maka beliau pun membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, bukankah ini hanya sebuah lampu ya Rasul? Katanya. Jadi tiba-tiba padam lampu, tek gitu. Kemudian Rasulullah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Siti Aisyah bilang, ya Rasul, yang mati ini kan lampu. Masa lampu kembali kepada Allah gitu aja. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu berarti musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya. Jadi sekarang latih Pak, kalau kita punya musibah segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya inna lillahi? Inna lillahi, sungguh milik Allah. Ikuti saya, sungguh milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Tadi pagi Pak, ada sholat jenazah di masjid. Tadi siang selesai sholat Jumat, ada sholat jenazah di Masjid Taqwa. Anak kecil meninggal dunia. Sedih sampean Pak? Sedih Pak? Enggak, ngapain sedih, jarang mata itu. Kenapa kok tidak sedih? Bukan anak kita, anaknya orang. Begitupun juga ketika mau kena ngomor ya Pak. Apabila ada yang Allah ambil di antara kita, tidak usah sedih Pak. Karena sama, itu punya Allah, bukan punya kita. Cuman kita terjebak oleh pengakuan kita. Ketika seseorang mobilnya hilang, kita tak risau. Sepedanya hilang tak risau. Tetapi ketika sepeda kita hilang, risau. Kenapa? Karena hati kita terpaut telah mengakui benda itu milik kita. Padahal salah. Semua milik Allah. Sehingga orang yang berzakat, bersedekah, apapun yang dilakukan, itu hatinya akan ridho, akan ikhlas. Karena dia tahu bahwa semuanya hanya milik Allah. Begitupun orang beriman ketika dipanggil sholat. Kita ini milik Allah. Maka ketika dipanggil sholat, datang ke masjid. Karena kita milik Allah. Sekarang mari kita hilangkan perbudakan kita terhadap dunia Pak. Kita diutus oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi. Untuk mengatur toko kita. Untuk mengatur rumah kita. Untuk mengatur pekerjaan kita. Bukan kita yang diatur oleh pekerjaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya Pak? Allah Maha Besar. Artinya ketika terdengar kalimat itu, ucapkan selain Allah kecil. Bisnis saya bos saya semua kecil kecuali Allah. Berarti benar caranya imannya pada Allah. Karena ciri-ciri orang beriman, ketika terdengar kalimat Allah, bergetar hati kita. Bergetar hati kita. Ini bukan untuk nyindir yang lain Pak. Mak tepak kata tangkena gulus. Anda. Ini ke diri kita sendiri. Dan kita hanya menyampaikan dan mengajak pada orang lain. Hidayah itu Allah yang punya. Hidayah Allah yang punya. Kemudian ketika kita sudah sadar seperti itu, misalnya ini dilatih Pak, meskipun saya juga dilatih. Ketika buka toko misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakan kepada toko. Toko, aku ini hanya disuruh mengurus kamu. Bukan kamu yang harus ngurus
saya. Ingat ya, kamu jangan kemana-mana, saya tutup dulu. Kalau tokonya tidak jalan, Pak, berangkat. Tapi kalau tokonya jalan, jangan berangkat. Berarti gempa, Pak, kalau sudah berangkat. Kemudian ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat sholawat. Artinya mendapat ampunan. Mir rabbihim wa rahmatun, dari Tuhan mereka serta rahmat atau nikmat. Jadi orang yang bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, orang yang bisa bersabar ketika bisa mendapatkan musibah, itulah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Mir rabbihim, dari Tuhan kalian. Kenapa kok kita disuruh bersabar? Ayat yang ke-153, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Begini Pak, terkadang ketika punya musibah, itu sebenarnya Allah punya keinginan untuk mengabulkan doa kita. Biasanya kan kita punya keinginan yang besar, Pak ya. Ketika Allah berikan musibah itu, sebenarnya Allah ingin doa kita istijabah. Karena rumus kedekatan itu bersanding dengan kemudahan, Pak. Rumus kedekatan bersanding dengan kemudahan. Saya dekat sama Pak Hamdan, masuk ke Ghana, rehab narkoba mudah. Saya dekat dengan pengurus lapas, setiap Selasa sama aftar saya, ngantri orang itu, ketika saya yang mau masuk, karena saya dekat dengan pengurus lapas, langsung minggir semua, Mak. Masuk. Mudah. Jadi orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Orang yang dekat urusannya mudah. Dan orang yang dekat biasanya cepat diterima doanya. Maka ketika kita terkena musibah, tipu orang, SHKE orang, kaniaja orang, dolimi orang, pas waktu itu adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Maka jangan digunakan untuk mendoakan yang jelek, Pak. Iman. Ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah musibah dia, matikan orang tuanya. Salah. Terkena musibah, ya Allah, aku ditipu sama dia, ya Allah. Aftar. Kan aftar ini yo tangitar. Sekali rotar doa dari ibadah. Oba doa, ya Allah, kulen kayak tipu bentar ya tanah kuliah, ya Allah. Ya utang aja ibunyan, ya Allah, tak majar, ya Allah. Abdi nyoon, ya Allah. Kulen teroking, ya Allah. Mungkin tak oning bisa diri kamah. Kulen teroking sebelum wiki, ya Allah. Ini tak ada. Ustadz mustahil, Ustadz. Justru karena mustahil kita minta sama Allah, Pak. Mau minta kepada Ustadz tak beri. Minta sama Allah. Mudah bagi Allah. Siapa dia? Dialah Allah yang memisahkan orang yang bertemu. Dialah Allah yang mempertemukan orang yang berpisah. Dialah Allah yang mampu menghidupkan orang mati. Dialah Allah yang menghidupkan orang mati. Dialah Allah yang mematikan orang hidup. Dialah Allah yang menjadikan budak seorang raja. Dialah Allah yang menurunkan raja menjadi seorang budak. Dia, siapa dia? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Katakan tidak kecuali kepada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk ke arah yang benar. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, nama dua bukit di Mekah, Safa dan Marwah ini, min sya'airillah, adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Tanda-tanda atau tempat-tempat upacara agamanya. Jamak dari sa'irah. Sa'irah ini jamak dari sa'irah. Faman hajjal baita aw i'tamara. Barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah, artinya memakai pakaian haji atau umrah. Maksudnya makna asal keduanya ialah menyengaja dan berkunjung ke sana. Fala junaha alaihi, maka tiada salah baginya, artinya tidak berdosa ia, ayyat tawafa, mengerjakan sa'i. Asalnya memakai etak yang diidwamkan kepada etak, kepada to.
bihima antara keduanya, yaitu sebanyak 7 kali. Orang sa'i ini larinya sebanyak 7 kali. Ayat ini diturunkan kepada kaum muslimin tidak bersedia melakukannya disebabkan orang-orang jahiliyah dulu biasa tawaf di sana sambil menyapu 2 berhala yang terdapat pada keduanya. Dulu di antara kedua Safa dan Marwah itu ada berhala yang sering dirawat oleh jahiliyah, Pak. Sehingga orang muslim ini tidak mau melakukan sa'i tadi dikarenakan ada patung tadi berhala. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Disuruh sa'i. Menurut Ibnu Abbas, sa'i itu hukumnya tidak wajib, hanya takhyir, artinya dibolehkan memilih sebagai akibat tidak ada dosa. Tetapi Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan sebagai rukun dan hukum fardunya dinyatakan oleh Nabi SAW dengan sabda sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kamu. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Sabdanya pula, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, yakni Safa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Syafi'iyah mewajibkan. Wa man tatawwa, dan barang siapa yang dengan kemauannya sendiri berbuat khairan, sesuatu kebaikan, maksudnya amalan yang tidak wajib seperti tawaf dan lain-lainnya, fa innallaha syakirun, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatannya itu dengan memberinya pahala. Alimun, lagi Maha mengetahui. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kepada manusia ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa-apa yang telah kami turunkan kepada berupa keterangan dan petunjuk, seperti ayat rajam misalnya, dan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi, setelah kami jelaskan kepada. Kita lanjutkan, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang tobat, artinya sadar dan kembali kepada kebenaran dan keluar dari kesalahan, wa aslahu, mengadakan perbaikan mengenai amal perbuatan mereka, wa bayanu, dan memberikan penjelasan tentang apa yang mereka sembunyikan itu, fa ulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka ku terima tobatnya, kata Allah. Jadi kalau orang Yahudi tadi, orang yang tak menyampaikan, yang menyembunyikan firman Allah, kalau dia bertaubat, maka dia akan diterima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku Maha penerima taubat lagi Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Karena ketika orang yang tadi menyembunyikan isi dalam kitab suci, kemudian dia bertaubat, berarti sudah dia tidak kafir lagi, tapi sudah beriman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffarun, dan mereka mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati wan nasi ajmain, juga mendapatkan laknat dari malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya wajar mendapatkan kutukan itu baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai manusia ada yang mengatakan umum dan ada pula yang mengatakannya khusus dari orang-orang yang beriman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya dalam kutukan atau dalam neraka, sebagaimana diisyaratkan dalam kutukan. Jadi yang dimaksud dengan kutukan laknatullah ini adalah laknat Allah. Kutukan tadi itu mereka nanti dimasukkan ke neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan siksa dari mereka walaupun sekejap mata. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tanggang waktu untuk mengajukan tobat atau memohon ampun.
Jadi yang tak diterima taubatnya apabila wamatu, apabila mati. Selama dia tak mati bertaubat kepada Allah, maka sekarang dengan seperti ini Pak, mari kita berdakwah Pak. Berdakwah ini ngajak orang saja. Ajak tetangga kita. Jangan sampai kita soleh sendiri dan soleha sendiri. Ada orang yang hanya memikirkan sendiri, tidak. Rasulullah diutus untuk mengenalkan manusia, untuk mengenalkan Allah kepada seluruh manusia. Apakah tak cukup beliau masuk surga dengan ibadahnya? Cukup. Kenapa kok beliau berkorban? Bukan untuk beliau, tapi untuk Allah. Rasulullah datang ke rumah-rumah orang, datang ke pasar-pasar hanya untuk mengingatkan manusia mengenal Allah. Makanya dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, ketika mampu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Mari mulai dari keluarga kita, anak kita, cucu kita. Ayo, sudahlah, tinggalkan dunia kalau Allah sudah memanggil. Sekarang banyak orang yang tak tahu mana yang prioritas, mana yang tak prioritas, Pak. Contoh, apabila ada dua yang harus dikorbankan, satu kambing harus dikorbankan untuk anak, atau anak untuk kambing. Kira-kira apa yang mau dikorbankan? Kambing untuk anak, apa anak untuk kambing? Kambing untuk anak. Ini orang yang pintar. Sekarang mau korbankan toko atau Allah? Mau korbankan pekerjaan atau Allah? Banyak orang sekarang lebih baik kehilangan Allah daripada pekerjaan. Dia takut rezekinya hilang, tapi dia tak takut jauh dari sang pemberi rezeki, Pak. Ingat kemarin ayatnya, falkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kepada saya, maka saya akan ingat kepada kamu. Nanti di Quran surah Al-Hasr, Pak, ketemu ayat. Di ayat Al-Hasr Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau kalian lupa kepada Allah, Allah juga akan lupa kepada kalian. Bahkan kalian bisa saja lupa kepada diri kalian sendiri. Kalau kita berpikir, Pak, orang yang lupa dengan Allah, kita lucu melihat dia. Dia sampai lupa pada dirinya. Lupa menjaga kesehatannya gara-gara mengejar dunia. Lupa mandi, Pak. Maka Islam diatur. Disuruh mandi. Setiap Jumat disuruh mandi. Kemudian kita disuruh wudu. Di telinga dibersihkan. Makanya orang yang tak beriman telinganya kotor. Karena dia tak pernah berwudu. Kakinya banyak dekilnya karena dia tak berwudu. Yang paling rugi nanti, dia lupa bahwasanya dia tercipta hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Sering saya ulang ini, kita tercipta untuk dunia, tercipta untuk kita, Pak. Tapi kita tercipta bukan untuk dunia. Kita tercipta untuk Allah. Jangan kebalik-balik ini. Sudah. Kata ulama, dunia ini bayangan, Pak. Tak pernah bayangan bisa ditangkap apabila dikejar. Dunia ini bayangan, tak pernah bayangan bisa ditangkap apabila dikejar. Silahkan buktikan. Kejar bayangan itu, semakin jauh. Inilah dunia. Tetapi kalau kita datangi cahayanya, Allah yang berjanji, bukan saya. Ini cahaya kan? Kemudian saya lari ke sana. Misalnya ini cahaya, matikan semua. Maka bayangan saya akan ada di sebelah timur. Semakin saya kejar cahaya ini, maka semakin jauh cahayanya dan semakin besar, lebih besar daripada saya. Sehingga ketika cahaya besar bayangannya, maka cahayanya nanti akan hilang, maka dipenuhilah dengan kegelapan. Tapi berbeda dengan kita mengejar cahaya, Pak. Kejar cahaya, ketika cahaya sudah pas di atas kita, maka bayangan sudah tidak ada karena dia sudah ada di bawah kita. Ini orang yang beriman.
Makanya orang beriman ini dunia tak menyebabkan sakit hatinya. Kenapa? Karena hanya bayangan saja. Dan ini bukan janji saya, janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata ini hasil survei 2014. Ada seorang orang Yahudi yang mengecek negara yang paling tidak ada orang yang bunuh diri, ternyata nomor 1 didapati oleh Bangladesh, Pak. Ternyata semakin miskin seseorang, tak pati kenceng si bunuh diri, Pak. Semakin kaya negara, coba silahkan di-searching sekarang. Negara terbanyak bunuh diri di mana, Pak? Korea, Jepang, Amerika. Katanya anaknya Pak Hamdan, Mas, di sana orangnya jaya-jaya semua. Ya Ustaz, di sana itu ada yang langsung bunuh diri. Ternyata semakin banyak dunia, semakin rusak kehidupannya. Jadi kalau kita berpikir kita bahagia dengan dunia, berarti cara berpikir kita sudah lambat, Pak. Kita sudah kalah dengan orang-orang Bangladesh ternyata. Boleh punya dunia, tapi jangan sampai menjadikan dunia ukuran kebahagiaan. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tanggang waktu. Jadi orang yang sudah mati meskipun dia bertaubat, nangis darah tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu yang patut menjadi sembahanmu, ilahu wahid, adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada bandingnya baik dalam zat maupun sifatnya. La ilaha illa huwa, tiada. Sudah kayaknya terakhir kemarin. Sudah. Kan ain itu. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan Dia. Siapa Dia? Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat nanti, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Perhatikan sekarang yang perlu kita ketahui adalah Allah ini adalah zat yang tidak akan pernah sirna. Allah ada sebelum alam ini, sebelum alam semesta ada. Dan Allah ada sebelum kata-kata itu ada. Paham? Allah ada sebelum alam semesta ini ada. Dan Allah ada sebelum kata-kata itu ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun kata-kata ada itu sudah tidak ada. Paham? Nggih, pokon ada ngerti Ustaz. Allah akan tetap ada meskipun kata-kata ada itu sudah tidak ada. Dan perlu diingat, War-Rahmanur Rahim. Dialah Adzat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.